Hambalang yang berhubungan dengan food estate, yang berhubungan dengan IKN. Itu satu fakta yang pernah ada dan masih ada. Betul. Itu belum diselesaikan. Nah, karena Bung Kameramen menyoal keberadaan Bapak Mulyono, maka kita ingin mengatakan bahwa ini sebuah hal yang sangat menyakiti hati ya, karena bagaimanapun seseorang yang sudah mendapatkan labeling identitas tanda khusus identifikasi atau pencitraan yang buruk sebagai pemimpin nomor 3 atau nomor 4 di dunia yang terkorup, Boyo kok bisa jadi orang yang ada di pucuk pengelolaan sebuah kekuatan keuangan yang total antara 14.000 sampai 15.000 triliun. Yang jelas ini satu hal yang sangat resisten, dan Dr. Ihsanul Nursi menyebutkan bahwa Danantara itu tidak bisa dianggap lancar dan aman daripada korupsi. Ada pengkorupsian terhadap uang itu sangat mungkin dengan beberapa logika sederhana. Ya, dengan uang sebanyak itu, kalau dalam ilmu sistem ribawi, sistem perbankan sekuler kan kita tahu dengan uang 14.000 triliun itu kan per bulan bunganya saja sudah sekian triliun kan. Nah itu kan kalau dalam ilmu pembukuan kan bisa dianggap sebagai hal yang tanda kutip lah. Yang jelas ya, keberadaan Jokowi itu sangat menyelingkuhi rasa keadilan dan rasa kemarahan masyarakat yang sudah memuncak ketika semua orang berteriak dengan vandal, dengan tulisan-tulisan di mana-mana menuliskan adili Jokowi, Kombo. Sekarang dia diposisikan dengan jabatan yang strategis dan urusannya pengendalian keuangan yang sangat besar. Begitu Bung respon awal. Iya, Bung Alfian, ketika Prabowo mengatakan hidup Jokowi, kan sebelumnya itu ada teriakan adili Jokowi, kemudian ada hidup Jokowi oleh Prabowo. Sekarang malah dikasih jabatan. Ini kan unik dan menarik dan menyakitkan ya Bung Alfian. Tetapi Bung Alfian, kalau tadi tersebut oleh Bung Alfian di awal itu tentang food estate, Hambalang, dan IKN, apakah ini jadi segitiga saling menguatkan Bung Alfian? Atau minimal, udah lu jangan ganggu gue ya, jangan ganggu gue. Maksudnya mungkin ini apakah jadi momentum untuk saling menjaga aib, atau saling melindungi lah gitu, atau sebetulnya ada juga dugaan menjerumuskan Jokowi, atau Bung Alfian punya pandangan lain? Ya sebetulnya kita sangat membutuhkan langkah-langkah yang membuat kita punya pengetahuan. Tapi ketika ada langkah misterius berikutnya dilakukan dengan mengumpulkan 41 pemret dari media-media mainstream, itu kan membuat kita menjadi kehilangan pintu untuk mendapatkan pengetahuan yang resmi. Mestinya itu tidak dilakukan. Dan pertemuan itu kan selama 6 jam Bung Kameramen, dan semua pemret yang kemudian ketika selesai acara itu atau kemudian waktu di luar acara itu tidak pernah ada satupun yang menceritakan apa yang sebetulnya dibicarakan. Mestinya kalau pakai logika media, logika kerja jurnalistik, masing-masing pemret itu menggunakan hak dia untuk melakukan konferensi pers untuk menceritakan. Karena publik kan perlu tahu ada apa kok. Kita yang katakanlah di antara pidato di musim-musim kampanye dari Pak Prabowo yang begitu sangat memberikan ruang dan peluang untuk adanya publikasi yang terbuka dan transparan, kok lalu ada pertemuan yang kita sebenarnya mendapatkan atau mempunyai question mark gitu ya. Kita bertanya-tanya ini ada apa 6 jam pertemuan 41 pemret, yang mana pertemuan tersebut sampai sekarang justru menimbulkan tanda tanya yang akhirnya kalau bisa kita tarik menimbulkan antara kabur aja dulu, antara Indonesia gelap, atau segala macam. Ini akhirnya kalau menurut saya akan bisa memicu kerja-kerja regulasi yang ada dua Bung Kameramen, bisa menimbulkan puncak pergerakan yang begini semikian hebat, atau anti klimaks karena muncul kembali sistem pengelolaan negara dengan pola-pola tirani yang mungkin saja menjadi Orde Baru Jilid 2 plus atau negara yang dikelola dengan pola permusyawaratan dengan rasa keadilan dan kelihatannya ini agak bernuansa mimpi gitu. Yang ada kecenderungannya adalah
penyempitan informasi, penutupan informasi, Iya. pembungkaman informasi, dan ini sangat perlu jadi perhatian kita. Dan rasanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari tetap kita optimis dan kita tetap membuat kemampuan untuk bayar polisi. Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, ya saya menangkap dari ucapan Bung Alfian yang tadi ya, melaunching Danantara diawali dengan membungkam media. Ini kan artinya kayaknya transparansi itu akan sulit untuk itu Bung Alfian, dimunculkan nih. Ini kan kunci Danantara ini adalah nanti kita lihat dia transparan apa enggak ya Bung Alfian. Lagi-lagi kita kan memahami lah ya, bahwa mudah-mudahan Pak Prabowo emang punya niat ya Bung Alfian untuk memperbaiki, membuat baik, walaupun ya dengan hidup Jokowi kita sulit juga untuk berhusnuzon gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, adanya Jokowi di sana, kemudian hidup Jokowi, kemudian katanya Luhut di dalam Danantara nggak ada orang titipan tapi ada ponakannya, itu kan juga menjadi tanda tanya banyak orang Bung Alfian. Nah jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa closing dari Bung Alfian? Apakah kita tunggu dulu nih berhasil apa enggak, gagal apa enggak? Kayaknya kalau kita tiba-tiba gagal ya udah sama aja Bung Alfian, ancur-ancuran. Jadi untuk closingnya soal Danantara ini silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian penutup ini saya mengatakan, pertama, Pak Prabowo harus berani mengadakan konferensi pers yang terbuka. Konferensi pers berikan keleluasaan wartawan-wartawan itu untuk bertanya apa saja dan jawab, karena bagaimanapun melakukan langkah-langkah yang berdimensi misterius itu tetap akan menimbulkan multitafsir. Apalagi sebelum ini kan ada satu catatan khusus terhadap CNN ya, yang mana dia dengan sistematis memberitakan di berbagai pemberitaan nasional maupun pemberitaan daerah, Iya, betul. yang semuanya menyampaikan gambar-gambar dan berita-berita negatif terhadap gerakan aksi mahasiswa, yang menurut saya itu juga tidak adil gitu. Kenapa kok diambil bagian-bagian itu lalu kemudian dibesar-besarkan? Jadi CNN udah kartu merah kalau menurut saya. Yang pertama, Pak Prabowo melakukan itu. Yang kedua, kepada para ahli-ahli yang menguasai persoalan ini harus bersuara di semua lini, di semua media. Apakah Bang Ihsanuddin Nursi atau Bu Endri Saparini atau Fadil Hasan, siapapun yang punya kemampuan analisa politik, ekonomi politik harus menyampaikan itu. Nah, yang lain-lainnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, karena di sana juga disebut Muhammadiyah dan NU ya. Saya sebagai seorang aktivis Islam tentu berharap pada kedua kelompok itu juga harus berani, jangan ikut-ikutan membiarkan sebuah perjalanan pengelolaan yang menimbulkan tanda tanya yang membuat orang tidak nyaman. Betul. Nah, jadi untuk itu sebagai penutup sekali lagi buat masyarakat Indonesia, mari hadapi Indonesia gelap dengan semangat, terang benderang dengan cahaya ilahi, terang benderang dengan nur Allah, dan terang benderang dengan optimisme dalam iman Islam. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.